Cek 1 2 cek 1. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amarda. Kok baru ngupload beli? It's Piala Dunia teman-teman. Jadi saya begadang nonton bola. Saya dari dulu adalah penggemar Brazil. Tahun 90-an ya. Kayak Piala Dunia pertama saya nonton Brasil diajak sama orang tua. Teman-teman gimana, timnya lolos gak? Lolos ke 16 besar. Semoga nanti ketemu di semifinal dan ketemu di final dengan Brasil. Yakin kali Brasilnya lolos. Saya juga mau ngajak teman-teman untuk yang lagi santai tanggal 17 dan 18 untuk nonton bareng di tempat saya di Mokuton ya. Nanti saya share link di deskripsi. Silakan yang mau hadir bisa ngisi Google Form. Siapa tahu lagi di Bali, siapa tahu lagi ya, persiapan tahun baru ya. Kita reservasi satu tempat buat Anda. Dalam rangka apa nih beli? Kok tiba-tiba ngundang nonton bareng gitu. Ya ada banyak hal di tahun 2022 yang patut kita syukuri. Banyak berkat sih di tahun ini ya. Jadi udah 10 tahun PT Intisari Sains Medis sudah berdiri. Terus sekarang kita baru selesai membangun satu gedung baru lagi. Ya kemarin kita juga udah syukuran ke warga sekitar ya. Kita bagi-bagi sembako. Terus dalam rangka ulang tahun anak juga saya merayakan di panti asuhan gitu. Ya banyaklah hal-hal filantropis lain yang mungkin tidak cocok diekspos ke sini ya. Saya bukan tipe seperti itu gitu loh. Saya nggak menjual apapun, saya tidak menjual paket belajar, paket investasi, nggak. Saya di sini murni cuma berbagi dengan teman-teman ya itu. Jadi cuma cari teman aja, cari relasi. Kemarin Pak Wakil Kepala Sekolah, nah, beliau juga lagi di Bali nih. Nggak tahu ya, mungkin sampai tanggal 17-18 kalau beliau lagi di Bali, jadi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah ya sama-sama nonton bareng Piala Dunia gitu. Kan seru ya. Ya di penghujung 2022 ini mungkin ada banyak cita-cita ataupun visi misi kita mungkin belum tercapai atau belum terrealisasi dengan baik. Tapi teman-teman jangan berkecil hati, jangan dulu langsung sedih dan putus asa ya. Mungkin teman-teman nggak tahu. Jadi saya pernah berada di posisi di mana saya putus sekolah. Iya, waktu kuliah saya sempat putus kuliah karena kan tuntutan pendidikan di profesi dokter itu sangat berat. Selain sangat berat, mungkin saya juga merasakan bosan, kalau putus asa, kehilangan visi dan misi juga. Iya, sebagai catatan saya anak yang pintar. Iya, tapi pada akhirnya ya saya memutuskan untuk berhenti. Jadi di tahun 2012 setelah saya mendapat gelar sarjana kedokteran, saya putuskan untuk nggak ngambil gelar dokternya. I just quit gitu loh. Terus waktu pamit dari fakultas, teman-teman bayangin nggak? Bisa membayangkan nggak itu? Anda kira seperti apa sambutannya? Ya, apakah Anda mengira kayak disalamin sama orang-orang? Oh iya, selamat ya sudah berhenti. Selamat melanjutkan hidup, itu semoga sukses. Nggak seperti itu ya gitu. Pokoknya penuh dengan drama, penuh komentar juga, komentar yang menyakitkan lah gitu. Bahkan dari keluarga sendiri ya gitu. Ya kecuali orang tua sangat suportif sekali. Terus di 2012 itu saya memutuskan untuk berpetualang istilahnya. Ya sekalian untuk melupakan keributan, syok dari keluarga karena berita saya berhenti kuliah. Dan sempat pulang sesekali. Terus semua orang melihat saya dan menganggap saya gila gitu. Tapi anehnya pada waktu itu saya seperti merasa benar-benar jujur. Jadi saya merasa sangat yakin bahwa saya jujur sekali terhadap diri saya sendiri seperti itu. Pernah suatu malam saya lagi makan malam di Jogja kalau nggak salah, pada waktu itu ada kegiatan Merpati Putih. Saya melihat sebuah patung penari. Bukan KKN Desa Penari, nggak ada hubungannya. Ini bukan cerita mistis. Setelah dilihat dari dekat, ternyata penari itu terdiri dari tumpukan koin. Iya, dari koin-koin yang kuno tuh loh, koin-koin lubang tuh yang bolong dalamnya gitu, ditumpuk sehingga menyerupai seorang penari gitu. Sempat saya tanya, kan penasaran juga sama orang di sana, sama pegawainya lah, saya tanya berapa harganya nih Pak gitu. Oh ini kemarin sama ownernya harganya 2,5 miliar gitu. 2,5 itu. Iya 3 miliar kalau sama pajak dan pengirimannya. Rasanya kalau uang
uang bolongnya ini ditumpuk gitu. Terus di Bali kan juga ada banyak juga pengrajin uang bolong seperti itu ya, itu kayaknya nggak sampai 3 jutaan mungkin nggak. Ya 15 juta lah mungkin kalau ditumpuk harga uang bolongnya segitu gitu. Makanya di sana saya tiba-tiba menyadari bahwa orang itu tidak dinilai dari bahan pembentuknya. Orang itu divaluasi berdasarkan dari apa yang bisa dia hasilkan dari dirinya, apa yang bisa dibentuk dari dirinya itu. Makanya di saat saya mengira karir yang saya impi-impikan di dunia kedokteran sudah selesai, sudah tamat, tiba-tiba saya menemukan jati diri gitu loh. Jadi pengalaman setelah keliling pada waktu itu, berpetualang, been around the world twice, talk to everyone once, saya menemukan jati diri saya. Makanya di tahun 2014 saya melanjutkan S2. Saya melanjutkan S2 biomedis, kan gelar sarjana kedokteran tuh dianggap sudah S1, jadi bisa dipakai untuk mengambil gelar master lah. Pada waktu itu belajar magang gitu. Jadi magang di laboratorium tanpa dibayar. Yang penting kan kita dapat ilmunya. Ya di sana sih kayak klik gitu, kayak wah ternyata jadi seorang dokter misalnya ini ya nggak perlu murni menjadi klinisi ya, nggak perlu murni memegang pasien gitu. Bisa juga jadi peneliti kan gitu. Makanya saya memutuskan ketika melanjutkan S2 itu, saya memutuskan untuk kembali melanjutkan gelar profesi dokter saya gitu. Ya lanjut kuliah lagi lah ceritanya gitu. Pas hari pertama melanjutkan pendidikan dokter semua orang dengan tatapan bingungnya melihat saya gitu. Tapi akhirnya pada waktu koas inilah, pada waktu saya pendidikan profesi ini, saya mulai membuka usaha, mulai membuka bisnis gitu. Ya di bidang ilmu konsultasi ilmiah ya gitu. Bidang ilmu yang benar-benar saya sukai sejak SMP, bahkan SMA gitu. Bahkan saya ingin menjadi dokter dulu kan awalnya ya memang karena ingin menjadi peneliti gitu loh. Awalnya 1-2 orang klien gitu ya, konsultasi, berdiskusi lah gitu. Ternyata mereka puas dengan hasilnya karena saya mampu menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Terus bergulir dari mulut ke mulut, semua mulai konsultasi pada waktu itu, semakin banyak lah kliennya. Uniknya, pertanyaan sesulit apapun yang diajukan oleh pembimbing atau penguji mereka, saya bisa jawab, dan saya sangat menyukai pekerjaan saya tersebut. Pekerjaan jujur di mana saya bisa melakukan yang saya benar-benar sukai, menjadi diri sejati saya. Ya akhirnya di 2016 sih saya mencetak 1 miliar pertama. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat video yang sebelumnya ya. Terus 2 miliar di tahun berikutnya. Tahun 2017 saya ingat karena pada waktu itu saya wisuda dokter bersamaan dengan S2 saya. Dan tahun 2021 kemarin ya, pos pandemi ya, kita baru mencapai valuasi 1 juta US dollar kita, which is ya jadi kayak saya bisa melakukan apapun yang saya mau sekarang. Bahkan saya langsung start channel YouTube ya, yang bahkan nggak ada kaitannya sama sekali dengan kesehatan gitu. Orang-orang tuh udah nggak perlu diedukasi gitu. Orang-orang kan sekarang perlunya diajak ngobrol, dihibur lah istilahnya. Ya jadi saya kemas petualangan saya di dunia bisnis dan finansial. Start tahun lalu dan sekarang sudah 46.000 subscriber. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton dari awal bahkan sampai hari ini gitu. Apalagi yang sudah like dan subscribe ya gitu. Ya Anda mendapat seorang teman baru. Ya saya berharap sih setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa membawa pulang satu pesan penting ya, tentang menemukan jati diri Anda, tentang pentingnya jujur terhadap diri Anda sendiri, bahwa sesuatu yang Anda ingin capai itu adalah sesuatu yang benar-benar Anda inginkan, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena paksaan tetangga, orang tua gitu. Baru pada akhirnya Anda akan menemukan apa yang benar-benar bisa membuat Anda bahagia. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.